Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan capstone project dengan judul Sistem Monitoring Kualitas Air Akuarium Ikan Hias menggunakan Logika Fuzzy, Metode Tsukamoto berbasis Internet of Things atau IoT. Dengan anggota kelompoknya yaitu ada Rahmayani, Wina Oktaria, dan saya sendiri, Dana Sulfia Salma. Latar belakangnya, inti dari latar belakang kami adalah pemeliharaan ikan hias cukup populer di kalangan masyarakat dan kualitas air merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Masalah dari ini yaitu pemantauan kualitas air seperti suhu, kekeruhan, dan pH masih sulit dilakukan oleh pemilik akuarium tersebut. Solusi yang dapat diberikan yaitu pemanfaatan Internet of Things atau IoT dan logika fuzzy dapat memberikan solusi efisien secara real time. Lanjut. Dari latar belakang tersebut, kami mengambil identifikasi masalahnya, yaitu yang pertama, pengguna tidak mengetahui parameter penting kualitas air. Yang kedua, belum ada sistem peringatan otomatis untuk kondisi air abnormal. Yang ketiga, tidak ada integrasi pemantauan lokal dan jarak jauh. Rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana merancang sistem pemantauan suhu, kekeruhan, pH, dan ketinggian air secara real time. Yang kedua, bagaimana menyediakan peringatan jika parameter kualitas air tidak normal. Yang ketiga, bagaimana menampilkan data di LCD dan notif Telegram. Yang keempat, bagaimana menentukan kualitas air dengan logika fuzzy. Dari sini kami memberikan batasan masalah dari penelitian kami, yaitu yang pertama, pemantauan khusus untuk akuarium ikan hias saja. Yang kedua, menggunakan sensor suhu, turbidity atau kekeruhan, pH, dan ultrasonik. Outputnya melalui LCD dan notif Telegram. Terus yang terakhir adalah sistem peringatan menggunakan buzzer. Lanjut. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama mengembangkan sistem pemantauan kualitas air berbasis IoT dan logika fuzzy. Yang kedua menyediakan peringatan dini jika parameter air tidak sesuai. Yang ketiga menampilkan data pemantauan di LCD dan notif Telegram secara real time. Yang keempat mengintegrasikan sensor dengan ASP32 untuk pengambilan keputusan otomatis. Berikut ada beberapa literatur review yang sudah kami ambil untuk menjadi landasan dari penelitian ini. Lanjut. Dasar teorinya, yang pertama ada Internet of Things. Jadi Internet of Things itu dikenal juga dengan singkatan IoT, merupakan sebuah konsep yang bertujuan untuk memperluas manfaat dari konektivitas internet yang tersambung secara terus-menerus, yang memungkinkan kita untuk menghubungkan mesin, peralatan, dan benda fisik lainnya dengan sensor jaringan dan aktuator untuk memperoleh data dan mengelola kinerjanya sendiri, sehingga memungkinkan mesin untuk berkolaborasi dan bahkan bertindak berdasarkan informasi baru yang diperoleh secara independen. Selanjutnya, di sini ada microcontroller ESP32, nanti akan digunakan sebagai otaknya dari program ini. Terus ada juga sensor suhu, kami menggunakan DS18B20. Selanjutnya, kami juga menggunakan sensor turbidity atau kekeruhan, dan juga sensor ultrasonik. Lanjut, ada sensor pH, untuk mengukur derajat keasaman atau pH, terus ada buzzer yang nanti akan berbunyi jika kondisi air tidak normal, terus ada LCD yang akan menampilkan hasilnya. Selanjutnya, Telegram. Telegram ini akan menjadi aplikasi untuk memberikan notifikasi dari kondisi air yang tidak normal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Wina Oktaria. Kepada Wina, kami persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan fuzzy logic, di mana di sini kami menggabungkan antara IoT dan fuzzy logic. Fuzzy logic adalah metode komputasi yang menangani ketidakpastian dan dengan memperkenalkan derajat kebenaran antara nilai benar dan salah, sehingga cocok digunakan dalam konsep IoT untuk pengambilan keputusan yang kompleks dan adaptif. Nah, di sini kami menggunakan 4 variabel, yaitu suhu, pH, kekeruhan, dan kondisi air, di mana masing-masing mempunyai himpunannya atau domainnya.
Oke, selanjutnya ada komponen sistem, di mana di sini ada 3 komponen yang diperlukan, yaitu ada perangkat keras, perangkat lunak, dan alur kerjanya. Untuk perangkat keras, di sini kami menggunakan ESP32 sebagai microcontrollernya, kemudian suhu, sensor kekeruhan, sensor ultrasonik, LCD, buzzer, dan breadboard. Kemudian di perangkat lunak kami menggunakan 2 aplikasi, yaitu Arduino dan VS Code. Kemudian untuk alur kerja, yang pertama sensor akan membaca data dari beberapa sensor, yaitu ada sensor suhu, kekeruhan, dan level air. Kemudian data dikirim ke website melalui ESP, dikirim ke Telegram. Kemudian yang ketiga ada buzzer akan aktif jika kondisi tidak sesuai. Nah, di sini adalah gambar dari masing-masing rancangannya, yaitu ini rangkaian ESP32 dengan sensor turbidity, sensor ESP32 dan sensor suhu, rangkaian ESP32 dan sensor pH-nya, ini rangkaian ESP32 dengan LCD, rangkaian ESP32 dengan buzzer, rangkaian ESP32 dengan ultrasonik, dan berikut adalah rangkaian keseluruhannya. Nah, di sini kami membuat diagram blok sistemnya, di mana di sini ada 3 blok, yaitu blok input, output, dan output user. Di mana input ada beberapa sensor yang telah disebutkan tadi, kemudian proses, di mana nanti data akan dikirim ke SP32, lalu SP32 akan memproses data dan akan ditampilkan ke blok output, yaitu LCD dan buzzer. Kemudian ada output user, yaitu Telegram. Selanjutnya ada use case diagram, di mana use case diagram adalah suatu urutan interaksi yang saling berkaitan antara sistem dan aktornya. Di sini ada 2 aktor, yaitu user dan aquarium, di mana user akan login ke Telegramnya, kemudian akan bisa memproses data melalui SP32, di mana air aquarium dia akan memberikan data yang ditangkap oleh sensor pH, suhu, ultrasonik, dan kekeruhan. Selanjutnya ada diagram sequence, yaitu salah satu jenis diagram yang digunakan untuk menggambarkan alur interaksi antar objek dalam sebuah sistem berdasarkan urutan waktu. Di sini ada 3 servernya, yaitu user, Telegram, dan SP32, di mana user akan login ke Telegram, lalu SP32 mengirimkan data, Telegram akan menampilkan data ke user, lalu user bisa memonitoring data. Selanjutnya ada activity diagram. Activity diagram adalah pemodelan yang dilakukan pada suatu sistem dan menggambarkan aktivitas sistem berjalan. Di sini ada user, Telegram, SP32, dan sensor yang disebut sebagai streamline-nya, di mana user akan memasukkan username dan password Telegram. Jika iya, maka Telegram akan menampilkan layout-nya. Kemudian user bisa melihat chatbot dari Aquarium, lalu user bisa monitoring data. Di mana di sini di bagian sensor akan mengirimkan datanya ke SP32, lalu akan mengirimkan data ke Telegram, lalu Telegram menerima data, lalu menampilkan data ke user. Berikut adalah hasil perancangan alat yang akan dijelaskan oleh Rahmayani. Jadi setelah dari perancangan dan rangkaian tadi, selanjutnya yaitu perancangan alat. Nah, di sini kami di box yang bertutup hijau itu ada sebuah programnya, di mana situ ada microcontroller dan juga beberapa modul dari sensor-sensornya. Untuk sensor sendiri, kami celupkan ke dalam air di akuarium dengan batasan tertentu, yang mana nantinya itu juga ada sensor ultrasonik dibuat di perbatasan untuk mengukur level air apabila airnya tuh kurang ataupun lebih dari ketentuannya. Nah, dari data yang diterima dari sensor tersebut nantinya akan dikirimkan ke microcontroller ISP32, ke serial monitor, dan juga LCD. Lalu dikirim juga ke Telegram menggunakan API dari Telegram sendiri, dan juga menggunakan Wi-Fi. Play aja langsung videonya untuk dokumentasinya. Nah, dari pengujian sistem tadi itu, data-data tersebut tuh nanti akan diperhitungkan menggunakan fuzzy hingga menghasilkan beberapa kategori. Di sini ada statusnya bagaimana dan juga ada hasil pengujiannya di dalam tabel yang telah dilampirkan. Selanjutnya, di sini bukti atau contoh dari tampilan Telegramnya itu. Di sini kami pakai bot dengan nama yaitu Aquarium. Di sini data ditampilkan yaitu berupa parameter suhu, level air, pH, dan juga kekeruhan. Namun untuk kondisi tadi tersebut, itunya nanti ditarik dengan perhitungan hanya parameter suhu, pH, dan kekeruhan saja. Selanjutnya,
Berikut adalah keterangan kategori kualitas air akuarium, di mana di sini kami gunakan beberapa data, sehingga diperoleh dari setiap parameter yang kita gunakan tadi itu diakumulasikan menjadi beberapa kondisi air. Selanjutnya, berikut adalah video demo alatnya. Setelah dicolokin ke stop kontak, nantinya itu akan melakukan proses connecting ke Wi-Fi ataupun hotspot. Nah, setelah itu nanti datanya juga akan dikirimkan ke Telegram. Buzzer akan berbunyi jika ketentuan melewati batas dari yang ditentukan. Nah, dari penelitian kami ini, kami dapat menyimpulkan bahwa sistem monitoring kualitas akuarium memantau parameter kualitas air seperti suhu, kekeruhan, dan juga pH. Selain itu, bisa juga untuk memantau ketinggian air secara real time, sehingga hal ini dapat menjaga kualitas air lebih efektif dan juga efisien. Sistem ini juga dilengkapi dengan peringatan otomatis melalui buzzer dan tampilan pada LCD jika parameter air berada di luar batas yang telah ditentukan. Selain itu juga hal ini tuh disupport oleh Telegram sehingga mungkin pemilik akuarium itu bisa memantau by Android ataupun smartphone-nya. Nah, untuk sarannya sendiri itu peneliti ini merancang sistem monitoring kualitas air akuarium ikan hias dengan logika Fuzzy Tsukamoto yang masih dapat dikembangkan lebih lanjut. Mungkin ya ke depannya itu untuk sarannya bisa menambah parameter sensornya dan juga mungkin bisa menggunakan website atau aplikasi mobile dan bisa untuk pengukuran level air itu menggunakan sensor selain ultrasonik karena sensor ultrasonik sendiri itu masih sensitif untuk mengukur ketinggian. Sudah. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.